Kebenaran dihina, Rasul marah. Dan cara marah Rasul juga adalah ada yang hanya dengan wajah merah. Rasulullah ada yang bicara, tapi bicaranya tuh benar dan jadi solusi. Jadi yang dimarahnya tuh bukan sakit hati, tapi malah berubah jadi lebih baik. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada kita. Allahumma ftah lana hikmataka ya Allah. Terkait marah, sering menahan dan memendam ketika ingin marah, dan ternyata tidak baik bagi kesehatan. Harusnya bagaimana ini ya? Kata siapa? Justru memuntahkan amarah yang tidak baik bagi kesehatan, tidak baik bagi iman. Sebetulnya kan marah itu gini ya, marah itu intinya adalah karena kita belum punya keterampilan mengelolanya. Marah itu bagian dari ini. Marah itu bagian dari software yang Allah ciptakan pada diri kita. Jadi malah kalau orang nggak punya marah nggak normal, ya. Misalkan istri dicolek oleh orang lain, colek lagi mah. Ini ngaco ya nggak? Marah itu software. Dengan adanya marah kita bisa melindungi diri, melindungi keluarga, membela agama, ya kan, menolong orang lain. Jadi tidak boleh dipersalahkan dengan software kemarahan yang ada di diri kita. Yang jadi masalah adalah menempatkan marah pada tempatnya. Dengan niat yang benar, dengan cara yang benar, insya Allah kemarahan ini akan membawa manfaat. Yang jadi masalah adalah kita tidak bisa menempatkan dengan benar. Jadinya zolim. Sesuatu yang tidak pada tempatnya itu zolim. Makanya Rasulullah menjabdakan bersabda, la taghdab walakal jannah. Jangan marah, bagimu surga. Bukan tidak boleh marah ya, Rasulullah juga marah. Tapi lihat Rasul marahnya tuh ya. Marahnya kenapa Rasul? Bukan karena urusan pribadi, tapi karena agama dihina, kebenaran dihina, Rasul marah. Dan cara marah Rasul juga adalah ada yang hanya dengan wajah merah. Rasulullah ada yang bicara, tapi bicaranya tuh benar dan jadi solusi. Jadi yang dimarahnya tuh bukan sakit hati, tapi malah berubah jadi lebih baik. Nah, kalau kita nggak jelas marahnya itu, ya. Kalau kita marah karena nafsu amarah, makanya disebut orang yang kuat itu adalah bukan yang gagah perkasa, otot kawat, balung besi leher beton, urat kabel. Enggak. Orang yang perkasa itu alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang paling bisa menguasai dirinya ketika marah, ya. Jadi kalau lihat orang-orang marah, maaf ya, itu menunjukkan pribadi yang lemah. Jadi kita tidak usah. Jadi kalau kita lagi marah sana, marah sini, marah. Nah, kita sedang memamerkan, nih saya nih pribadi yang lemah, yang bisanya cuman kayak gini aja diperbudak nafsu. Aslinya gitu. Emang yang marah merasa keren. Tapi orang yang melihat orang yang marah itu kasihan ya. Karena pada saat marah itu, maaf ya, gini nih. Ini tolong digarisbawahi. Waktu kita marah, dengar ya, harus nyebutnya kita. Pada waktu kita marah, kita tuh sedang memamerkan yang pertama kelemahan diri kita. Yang kedua, akal kita tuh jadi dangkal. Coba lihat orang yang marah tuh. Kata-katanya tuh seperti yang tidak berpendidikan. Jelek, kasar, kotor. Yang gak pernah kepikir keluar kata-kata itu ketika kita sedang normal. Makanya para pemarah tuh turun sekali akal sehatnya. Berpikir jernihnya tuh turun. Lalu raut mukanya jelek, kata-katanya jelek, kelakuannya juga mau tendang ini ya, pintu ditendang sampai dia kepelitak jempolnya, HP dibanting pada belum lunas. Gak masuk di akal itu. Ya, kata-kata, perilaku. Dan para pemarah itu pun kalau ngambil keputusan pasti zolim.
Makanya yang jangan itu kata Ali bin Abi Thalib, jangan mengumbar janji ketika kita bahagia, lagi senang, itu pasti nanti lupa tuh. Ya udah kamu saya kasih mobil ya. Mobil siapa ya enggak? Yang kedua, jangan ngambil keputusan ketika sedang marah. Pasti nggak adil. Ya. Makanya kalau kita sedang marah, mengobrolkan kemarahan, kita sedang menjerumuskan diri sendiri kepada kebinasaan. Tekniknya bagaimana? Satu, diam. Jengkel, diam. Nanti jadi penyakit, gak, memang itu perintah. Kemudian yang kedua, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu doanya. Tapi nggak boleh keras. Karena kalau keras, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, jadi dia marah karena nyangka orang lain jadi setannya. Yang ketiga, ganti posisi, ya. Ini kuncinya, berdiri jadi duduk, duduk jadi berbaring. Kenapa? Karena pergantian posisi akan ganti fokus. Kalau perlu mah menjauh saja. Ini sunnahnya lah. Atau duduk, karena duduk jangkauan kita berbuat zolim jadi lebih sedikit. Apalagi berbaring. Ini kalau nggak salah siapa tuh sahabat Nabi ya yang dicabut rambutnya. Waduh, udah gitu langsung berbaring sahabat ini. Hah, kenapa? Orang bergurau ya, dicabut ubannya gitu. Kalau nggak salah Abu Zar atau siapa ya, lupa. Langsung berbaring itu. Kenapa jadi begini? Ya, karena itulah yang diperintahkan Rasul berbaring untuk meredakan amarah. Ya tentu proporsional lah ya. Ya tiba-tiba guru berbaring. Kenapa Pak Guru? Yang ningali murid ya. Atau di pasar bergelimpangan berbaring. Kenapa ini? Itu tukang dagang emang. Ya, tapi ini hal yang penting kita pahami bahwa perpindahan situasi dari berdiri ke duduk, duduk ke berbaring itu adalah sangat meminimalisir tindakan zolim dari diri kita, ya, dan juga merubah fokus kita. Dan memang ada walaupun hadisnya lemah, berwudu, ya, ini banyak manfaatnya berwudu, menyejukkan, kemudian kalau kita bisa sholat lebih utama. Tapi yang paling penting kuncinya adalah diam. Ya. Jadi ya. Lanjutannya lah yang terakhir. Ini bagaimana sebagai posisi yang dimarahi ya? Yang dimarahi, dengar ya. Kenapa ini? Oh, apa kan? Kayak tukang dimarahin begini. Pengalaman Kak. Jadi gini, kalau lihat orang yang marah, dengar baik-baik ya, rekan-rekan sekalian. Kalau lihat orang yang marah, tugas utama kita adalah membantu meredakan kemarahannya. Karena ini lagi tidak normal, ya. Biasanya kalau kita bawahan mah ya lebih enak lah diam. Tapi diam juga jadi salah. Diam aja kamu, gitu ya. Terus kita harus ngomong berani ngelawan. Emang lagi nggak normal namanya juga. Orang marah tuh tidak normal. Terus ngapain kita sibuk meladenin orang yang tidak normal? Jadi dia ngomong apapun nggak usah dimasukin ke hati, nggak normal. Coba ketemu, maaf ya, ini saya tidak terlalu ingin jauh lah ya, dengan yang lagi orang yang sedang sakit gitu ya, lalu malah kita dia lagi nggak normal emosinya, kan enak tuh, betul tidak? Nah, misalkan lagi capek sekali, apa lagi capek, itu tuh lebih enak bagi kita tuh untuk memahami seseorang dalam kondisinya ini lagi nggak normal nih. Nggak usah dimasukin ke hati, kata kuncinya itu. Karena kalau udah masuk ke hati, kita jengkel, kita marah, kita keluarin lagi kemarahan kita. Kalau marah lawan marah, itu judulnya menyiram api ke bensin. Jadi gimana? Tolonglah orang yang marah dengan diam. Dan diamnya tuh jangan diam pimarahin lagi, ya enggak? Tapi diam pengertian. Ada dindem, diam dendam, tapi ada dipeng, diam pengertian. Diam pengertian itu artinya kita mengerti nih, tugas saya adalah membantu meredakan amarah. Karena kalau marah ini berlanjut, kezoliman berlanjut. Betul tidak? Walaupun kita benar, dengar ya, walaupun kita benar, hindari perdebatan. Karena debat itu yang inginnya itu cuma nafsu, bukan mencari kebenaran. Kalau debat itu mencari pembenaran. Dan kalau marah ya, orang itu eskalasinya meningkat. Serius nih hadirin,
Kalau orang sudah marah, udah wah segala bisa nyiksa tuh. Dan nanti pasti nyesal. Makanya kata siapa tuh yang kemarin ditulis oleh Adeda tuh, sabar sesaat ketika marah akan meredus ribuan penyesalan sesudahnya. Jadi kita sabar waktu marah, itu akan membuat kita selamat dari penyesalan yang sangat banyak. Karena ada orang yang ketika marah dan sesudah itu panjang sekali penyesalannya. Ada yang memukul ibunya, ada yang menyiksa anaknya. Waduh, waktu marah sesaat saja tuh. Makanya sabar sesaat ketika marah, nah itu akan membuat kita selamat dari ribuan penyesalan sesudahnya. Ini dahsyat kata-kata ini, benar? Aduh, saya pas gini jadi ingat diri sendiri ya. Dah orang yang marah teh nggak enak aja ngomongnya tuh. Celetak-celetuknya teh. Ngerti enggak? Ngerti, cukup mengerti. Yang bikin nggak enak kan nadanya. Ngerti. Ya kan? Padahal kata-kata sama. Dan yang melukai itu nada loh Pak. Seperti monyet, biasa aja. Monyet. Nah itu nada. Kenapa keluar kata-kata nggak enak? Keluar kata-kata nggak enak, wajah nggak enak, tulisan nggak enak, karena hati kita nggak enak. Makanya kalau hati udah nggak nyaman, karena tersinggung, sakit hati atau apa, kata kuncinya adalah diam. Apalagi ngejawab WA nggak bunyi, ya nggak, oh telat, baru ngirim udah keluar kirim, waduh makin jengkel, pusing ah. Memang ada teknik lain ya, ada seorang karyawan yang ketika atasannya marah-marah, kamu ini gimana? Dijauhkan sedikit HP-nya tuh. Kira-kira 10 menit ya. Maaf Pak, putus-putus suaranya mohon diulangi. Wah itu mah selesai marahnya dan selesai juga jadi karyawan.